Apakah Anda pernah berpikir bahwa hidup sendiri di usia senja bisa membuat seorang lansia justru lebih sehat dan panjang umur? Bagi sebagian orang, terutama mereka yang sudah memasuki usia 65 tahun ke atas, bayangan hidup sendiri mungkin terasa menakutkan. Ada rasa sepi, takut tidak ada yang menemani, atau khawatir tidak ada yang merawat jika terjadi sesuatu. Namun, di balik itu semua, penelitian terbaru justru menunjukkan fakta mengejutkan. Banyak lansia yang hidup sendiri ternyata bisa memiliki kondisi kesehatan fisik dan mental yang lebih baik dibandingkan mereka yang tinggal dalam rumah tangga penuh konflik atau penuh ketergantungan. Hal ini membuka pertanyaan besar. Apakah setelah bertahun-tahun hidup bersama keluarga, pasangan, atau anak, hidup mandiri di masa tua bisa menjadi kunci menuju kebahagiaan dan umur panjang? Dokter spesialis geriatri dari Universitas Indonesia pernah menjelaskan bahwa hidup mandiri membuat lansia lebih aktif secara fisik dan mental. Lansia yang hidup sendiri harus bergerak lebih banyak, menyiapkan makanan, berjalan ke pasar, membersihkan rumah, hingga sekadar merawat tanaman di halaman. Aktivitas-aktivitas ini, meskipun sederhana, terbukti mampu menjaga kesehatan kaki, meningkatkan kekuatan otot, serta menjaga kelenturan sendi. Bukan hanya itu, kegiatan mandiri juga melatih otak untuk tetap aktif, karena setiap hari ada keputusan yang harus diambil, mulai dari apa yang akan dimakan, kapan harus minum obat, hingga bagaimana mengatur pengeluaran bulanan. Inilah yang membuat otak lansia tetap terlatih dan memperlambat risiko penyakit degeneratif seperti demensia atau Alzheimer. Mari kita bayangkan kisah nyata seorang pria lansia bernama Pak Suyatno, 72 tahun, asal Yogyakarta. Setelah istrinya meninggal, banyak anak dan tetangganya menyarankan agar ia tinggal bersama salah satu anaknya. Namun, Pak Suyatno memilih untuk tetap hidup sendiri di rumah sederhana peninggalan keluarganya. Awalnya, banyak yang khawatir, bagaimana jika terjadi sesuatu di malam hari? Bagaimana jika ia jatuh dan tidak ada yang menolong? Namun kenyataannya, setelah 5 tahun hidup sendiri, kesehatan Pak Suyatno justru semakin membaik. Ia terbiasa berjalan kaki setiap pagi sejauh 2 km ke pasar, memasak makanan sehat seperti sayur bayam dan ikan, serta rutin minum air putih cukup. Berat badannya stabil, tekanan darahnya terkendali, dan dokter mengatakan jantungnya lebih sehat dibandingkan 10 tahun lalu. Ketika ditanya rahasianya, ia tersenyum sambil berkata, "Kalau hidup sendiri, saya bisa atur cara makan, tidur, dan olahraga tanpa ada yang mengganggu. Hidup jadi lebih teratur." Kisah Pak Suyatno ini sejalan dengan penelitian Harvard Medical School yang menemukan bahwa lansia yang hidup mandiri cenderung memiliki kualitas tidur lebih baik, pola makan lebih sehat, dan tingkat stres lebih rendah dibandingkan mereka yang tinggal di lingkungan penuh tekanan. Tekanan emosional akibat konflik keluarga ternyata bisa memicu peradangan dalam tubuh, meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, hingga stroke. Sebaliknya, hidup sendiri memberi ruang bagi lansia untuk lebih mendengar tubuhnya, memahami kebutuhan diri, dan menjaga kesehatannya dengan lebih konsisten. Karena itulah, dalam video ini, kita akan membahas 5 fakta mengejutkan tentang bagaimana hidup sendiri bisa membuat lansia lebih sehat dan panjang umur. Setiap fakta akan kita kupas dengan data ilmiah, disertai cerita nyata dari para lansia yang memilih jalan hidup ini. Bagi Anda yang sudah memasuki usia 70 tahun ke atas, atau Anda yang memiliki orang tua lansia, video ini akan membuka cara pandang baru tentang bagaimana cara hidup sendiri justru bisa menjadi berkah. Pastikan Anda menyimak hingga akhir, karena pada bagian terakhir akan ada pelajaran berharga yang bisa menjadi inspirasi bagi siapapun yang ingin menjalani masa tua dengan sehat, mandiri, dan bahagia. Fakta 1, hidup sendiri membuat lansia lebih aktif secara fisik. Salah satu fakta paling mengejutkan yang jarang dibicarakan adalah bahwa lansia yang hidup sendiri justru lebih aktif secara fisik. Banyak orang beranggapan bahwa hidup sendiri membuat lansia cepat sakit karena tidak ada yang membantu. Namun kenyataannya, ketika seseorang di usia lanjut tinggal sendiri, mereka tidak bisa hanya duduk diam atau sepenuhnya bergantung pada orang lain. Mereka harus bergerak, dan gerakan inilah yang ternyata memberi dampak besar bagi kesehatan tubuh.
Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Aging and Health tahun 2020, lansia yang hidup sendiri cenderung memiliki tingkat aktivitas fisik 20-30 lebih tinggi dibanding mereka yang tinggal bersama keluarga. Aktivitas sederhana seperti berjalan kaki ke warung, menyiapkan makanan, mencuci pakaian, atau membersihkan rumah ternyata mampu menjaga kesehatan jantung, memperkuat otot kaki, serta mencegah obesitas. Dokter geriatri bahkan menekankan bahwa aktivitas kecil ini lebih baik daripada hidup pasif di kursi atau ranjang yang sering terjadi pada lansia yang terlalu dimanjakan oleh anak atau cucu. Gerakan ringan sehari-hari terbukti dapat meningkatkan sirkulasi darah, memperlancar metabolisme, dan menjaga keseimbangan tubuh. Bayangkan seorang pria lansia yang setiap hari berjalan kaki hanya untuk membeli sayuran segar. Walaupun tampak sepele, aktivitas itu sudah memenuhi kebutuhan tubuh untuk bergerak. Jika dilakukan secara konsisten, hal ini bisa mengurangi risiko jatuh, memperbaiki kekuatan sendi, serta membuat tulang lebih padat. Itulah sebabnya para dokter selalu menekankan bahwa lansia harus menjaga kaki tetap kuat, karena kaki yang sehat adalah kunci utama agar mereka bisa tetap mandiri setelah usia 70 tahun. Mari kita lihat contoh nyata dari Bu Hartini, seorang lansia berusia 74 tahun dari Solo. Setelah suaminya meninggal, anak-anaknya menawarkan untuk tinggal bersama. Namun Bu Hartini menolak dengan halus, karena ia merasa lebih nyaman hidup sendiri di rumahnya. Setiap pagi, ia berjalan kaki ke pasar tradisional sejauh hampir 1 kilometer. Ia membeli sayur bayam, ikan segar, dan tempe, kemudian memasaknya sendiri. Bu Hartini mengaku, jika ia tinggal bersama anak-anaknya, mungkin ia hanya akan duduk dan menunggu makanan disajikan. Tetapi karena hidup sendiri, ia harus memasak sendiri, mencuci piring sendiri, bahkan sesekali menyapu halaman. Hasilnya luar biasa, pada usia 74 tahun, tekanan darahnya stabil, gula darahnya terkendali, dan ia masih bisa naik turun tangga tanpa bantuan. Dokter yang memeriksanya berkata, ibu justru lebih sehat karena tetap bergerak setiap hari. Cerita Bu Hartini diperkuat oleh data dari World Health Organization, WHO, yang menyatakan bahwa lansia yang aktif bergerak minimal 150 menit per minggu memiliki harapan hidup lebih panjang hingga 3-5 tahun dibanding lansia yang pasif. Gerakan fisik, meskipun sederhana, ternyata bekerja seperti obat alami yang melindungi tubuh dari berbagai penyakit kronis. Maka jelaslah, jika Anda seorang lansia atau memiliki orang tua yang sudah memasuki usia 70 tahun ke atas, hidup sendiri bisa menjadi motivasi untuk tetap bergerak. Daripada hanya duduk menunggu makanan disajikan, lansia yang hidup mandiri akan otomatis bergerak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Inilah rahasia sederhana mengapa banyak lansia yang hidup sendiri justru tampak lebih sehat dan kuat. Fakta 2, hidup sendiri membuat lansia lebih disiplin dalam pola makan. Fakta mengejutkan berikutnya adalah bahwa hidup sendiri sering membuat lansia lebih disiplin dalam menjaga pola makan. Mengapa begitu? Karena ketika tinggal bersama keluarga, terkadang lansia tidak punya kendali penuh terhadap makanan yang masuk ke tubuh mereka. Anak atau cucu mungkin membelikan makanan cepat saji, lauk yang terlalu asin, atau gorengan yang berlebihan. Padahal, di usia lanjut, tubuh lebih sensitif terhadap makanan. Tekanan darah bisa naik hanya karena garam berlebih, gula darah bisa melonjak karena minuman manis, dan kolesterol bisa tinggi akibat gorengan. Namun, ketika hidup sendiri, lansia justru terbiasa memilih dan menyiapkan makanan sesuai kebutuhan kesehatannya. Mereka belajar mengontrol apa yang masuk ke tubuh, meski sederhana. Menurut sebuah studi yang dipublikasikan oleh American Journal of Clinical Nutrition tahun 2019, lansia yang hidup sendiri dan memasak sendiri lebih jarang mengalami obesitas serta memiliki kadar gula darah lebih stabil dibanding lansia yang selalu bergantung pada orang lain. Dokter gizi juga menekankan bahwa lansia wajib menjaga pola makan seimbang. Artinya, harus ada sayur dan buah setiap hari, protein yang cukup, ikan, tahu, tempe, telur, serta minum air putih dengan cukup agar ginjal tetap sehat. Bahkan, banyak dokter mengatakan, makanan adalah obat paling murah untuk lansia, asalkan diatur dengan benar.
Mari kita ambil contoh dari Pak Slamet, seorang pria berusia 72 tahun dari Yogyakarta. Setelah istrinya wafat, ia memutuskan untuk hidup sendiri di rumah kecilnya. Awalnya, anak-anaknya khawatir karena takut ayah mereka tidak makan teratur. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Pak Slamet mulai rajin memasak makanan sehat sederhana. Ia menanak nasi secukupnya, menumis sayur kangkung, dan menggoreng ikan dengan sedikit minyak. Ia juga membatasi gula, karena sadar usianya sudah lebih dari 70 tahun dan harus lebih hati-hati terhadap risiko diabetes. Saat diperiksa dokter, hasil lab menunjukkan tekanan darahnya normal, kolesterol terkendali, dan gula darahnya jauh lebih baik daripada ketika ia masih sering jajan sembarangan bersama teman-teman. Testimoni Pak Slamet ini sejalan dengan laporan Kementerian Kesehatan RI 2022 yang menyebutkan bahwa lansia yang memasak sendiri cenderung lebih mampu menyesuaikan pola makan dengan kondisi kesehatannya. Misalnya, lansia dengan hipertensi otomatis mengurangi garam, lansia dengan diabetes otomatis mengurangi gula, dan lansia dengan masalah pencernaan lebih memilih makanan rebus daripada gorengan. Dengan kata lain, hidup sendiri memaksa lansia untuk lebih peduli terhadap apa yang mereka makan, dan inilah yang membuat kesehatan mereka lebih baik dalam jangka panjang. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda yang sedang menonton video ini, apakah masih menyimak sampai fakta kedua ini? Jika iya, berarti Anda benar-benar peduli dengan kesehatan lansia. Yuk, buktikan dengan cara ketik nomor 2 di kolom komentar agar kami tahu Anda serius mengikuti pembahasan ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share channel Kebijaksanaan Lansia, supaya semakin banyak orang tua dan lansia di Indonesia bisa mendapatkan inspirasi hidup sehat di usia senja. Fakta 3, hidup sendiri mendorong lansia lebih mandiri secara mental. Selain tubuh yang lebih sehat, fakta mengejutkan berikutnya adalah bahwa hidup sendiri dapat membuat lansia lebih kuat secara mental. Banyak orang mengira, tinggal sendiri di usia tua hanya akan menimbulkan kesepian dan rasa terasing. Padahal, sejumlah penelitian justru menunjukkan bahwa lansia yang hidup sendiri cenderung memiliki kemandirian mental lebih baik. Mereka terbiasa mengatur waktu, mengambil keputusan, dan menanggung konsekuensi hidup mereka sendiri. Sebuah riset dari Journal of Gerontology, Psychological Sciences tahun 2021 menemukan bahwa lansia yang hidup sendiri memiliki tingkat kepercayaan diri 15-20 lebih tinggi dibanding lansia yang selalu bergantung pada keluarga dalam mengambil keputusan. Kepercayaan diri ini timbul karena mereka merasa masih berguna, masih bisa mengurus diri sendiri, dan tidak sepenuhnya menjadi beban bagi anak atau cucu. Hal ini sangat penting, karena menurut dokter spesialis psikiatri, depresi di usia lanjut sering muncul ketika seseorang merasa dirinya tidak berguna lagi. Dengan kata lain, hidup sendiri bisa menjadi terapi mental alami. Ketika lansia mampu mengurus dirinya sendiri, mulai dari menyiapkan makanan, mengatur obat, hingga mengelola waktu istirahat, mereka akan merasa lebih berharga. Rasa percaya diri ini membantu mereka melawan stres dan kecemasan, dua hal yang sering memperburuk kesehatan di usia lanjut. Contoh nyata datang dari Bu Aminah, seorang lansia berusia 76 tahun dari Bandung. Setelah pensiun dari pekerjaannya sebagai guru, ia sempat merasa hampa. Suaminya sudah wafat, dan anak-anaknya tinggal di luar kota. Awalnya, keluarga mengajak Bu Aminah tinggal bersama mereka. Namun ia memilih untuk tetap hidup sendiri di rumahnya. Setiap hari, ia punya rutinitas, bangun pagi, sholat subuh, menyiapkan sarapan sederhana, lalu membaca koran atau menonton berita. Sesekali ia menulis catatan harian untuk melatih ingatan dan menjaga pikiran tetap aktif. Ketika diwawancara oleh seorang peneliti dari Universitas Pajajaran, Bu Aminah mengatakan, "Saya merasa masih punya kendali atas hidup saya. Kalau saya ikut anak, mungkin semua diatur orang lain. Tapi di sini, saya bisa memutuskan apa yang harus saya lakukan hari ini. Saya lebih tenang, tidak mudah stres." Hasil pemeriksaan psikolog menunjukkan bahwa tingkat stres Bu Aminah rendah, dan ia justru tampak lebih ceria dibanding teman-temannya yang selalu tinggal bersama keluarga besar. Data ilmiah pun memperkuat hal ini. Kementerian Kesehatan RI
2021, melaporkan bahwa lansia yang memiliki tingkat kemandirian tinggi lebih jarang mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Mereka merasa lebih puas dengan hidup, meski tinggal sendiri. Bahkan, penelitian juga menunjukkan bahwa rasa mandiri bisa memperlambat penurunan fungsi kognitif atau daya ingat setelah usia 70 tahun. Maka jelaslah, jika Anda atau orang tua Anda sudah memasuki usia lanjut, hidup sendiri bukan berarti kesepian. Justru, itu bisa menjadi cara untuk melatih kemandirian mental, menjaga kesehatan pikiran, dan menumbuhkan rasa percaya diri. Mental yang kuat adalah fondasi penting agar tubuh tetap sehat dan umur panjang bisa tercapai. Fakta 4. Hidup sendiri membuat lansia lebih disiplin menjaga pola tidur dan istirahat. Fakta berikutnya yang sering luput dari perhatian adalah bahwa hidup sendiri membantu lansia lebih teratur dalam menjaga pola tidur dan istirahat. Tidur berkualitas adalah salah satu kunci utama panjang umur, terutama setelah usia 70 tahun. Namun sayangnya, banyak lansia yang pola tidurnya terganggu karena tinggal bersama keluarga besar, ada cucu yang menangis tengah malam, ada televisi yang menyala keras, atau ada kegiatan rumah tangga yang ramai hingga larut malam. Ketika lansia tinggal sendiri, mereka bisa lebih bebas mengatur jam tidur sesuai kebutuhan tubuh. Menurut penelitian yang dipublikasikan di Sleep Medicine Reviews 2020, lansia yang tinggal sendiri cenderung memiliki pola tidur lebih konsisten, dengan rata-rata 7-8 jam per malam. Ini jauh lebih baik dibanding lansia yang tidur dengan banyak gangguan lingkungan. Konsistensi tidur sangat penting, karena tidur berkualitas memperbaiki sistem kekebalan tubuh, menyeimbangkan hormon, menjaga kesehatan jantung, dan memperlambat penurunan fungsi otak. Dokter spesialis saraf juga menekankan bahwa tidur cukup wajib untuk lansia. Jika tidur sering terganggu, risiko demensia, hipertensi, dan diabetes meningkat drastis. Bahkan ada penelitian dari Harvard Medical School yang menyebutkan bahwa tidur yang buruk pada lansia bisa mempersingkat harapan hidup hingga 3-5 tahun. Maka tidak heran, banyak dokter menekankan bagaimana cara mengatur rutinitas malam, mematikan lampu lebih awal, mengurangi minum kopi sore hari, serta menjaga suasana kamar tetap tenang dan nyaman. Mari kita lihat contoh nyata dari Pak Rudi, seorang pria berusia 71 tahun dari Surabaya. Setelah pensiun, Pak Rudi memilih hidup sendiri di rumah lamanya. Banyak orang mengira ia akan kesepian, tapi ternyata kesehatannya malah membaik. Ia bercerita bahwa setiap malam ia tidur jam 9 malam dan bangun jam 5 pagi tanpa gangguan. Tidak ada cucu yang menangis, tidak ada suara televisi keras, hanya kesunyian yang membuatnya bisa tidur nyenyak. Hasilnya, Pak Rudi merasa lebih segar setiap pagi, energinya cukup untuk berjalan kaki di taman, dan ia jarang sakit. Ketika periksa ke dokter, tekanan darahnya stabil, jantungnya sehat, dan ia tidak memerlukan obat tidur sama sekali. Testimoni Pak Rudi ini diperkuat oleh data dari Kementerian Kesehatan RI 2022, yang menyatakan bahwa sekitar 65% lansia yang tinggal sendiri memiliki kualitas tidur lebih baik dibanding mereka yang tinggal dalam rumah tangga ramai. Hal ini berdampak langsung pada kesehatan jangka panjang, daya ingat lebih tajam, tubuh lebih bugar, dan mood lebih stabil. Nah, bagaimana dengan Anda yang sedang menonton video ini? Apakah masih menyimak sampai fakta keempat ini? Jika iya, berarti Anda termasuk penonton setia yang benar-benar peduli pada kesehatan lansia. Untuk membuktikannya, silakan ketik nomor 4 di kolom komentar. Dan jangan lupa, klik tombol like, subscribe, dan share channel Kebijaksanaan Lansia, supaya semakin banyak orang tua dan lansia di Indonesia bisa mendapat inspirasi hidup sehat dan bahagia di usia senja. Fakta 5. Hidup sendiri membuat lansia lebih selektif dalam menjaga hubungan sosial. Fakta terakhir yang tak kalah mengejutkan adalah bahwa hidup sendiri justru bisa membuat lansia lebih bijak dalam menjaga hubungan sosial. Banyak yang khawatir bahwa tinggal sendiri akan menimbulkan rasa kesepian, padahal kenyataannya, banyak lansia yang hidup mandiri justru lebih selektif dalam bergaul. Mereka hanya memilih interaksi yang benar-benar membawa kebahagiaan dan menenangkan hati. Menurut sebuah studi dari Journal of Aging Studies 2021,
Lansia yang hidup sendiri cenderung memiliki hubungan sosial lebih berkualitas, meskipun jumlahnya lebih sedikit. Mereka lebih sering berinteraksi dengan tetangga dekat, sahabat lama, atau komunitas yang membuat mereka merasa diterima. Hal ini berdampak langsung pada kesehatan mental, tingkat stres lebih rendah, suasana hati lebih stabil, dan risiko depresi menurun. Dokter spesialis kesehatan jiwa menegaskan bahwa lansia tidak harus selalu dikelilingi banyak orang untuk merasa bahagia. Yang lebih penting adalah kualitas hubungan. Jika dikelilingi keluarga besar namun sering terjadi konflik atau perasaan dianggap merepotkan, hal itu justru bisa memperburuk kondisi mental dan kesehatan fisik. Sebaliknya, jika lansia hidup sendiri, mereka bisa menentukan kapan harus berinteraksi, dengan siapa, dan dalam batasan apa. Mari kita ambil contoh nyata dari Bu Siti, seorang lansia berusia 75 tahun dari Malang. Setelah suaminya wafat, anak-anaknya tinggal di luar kota. Banyak orang menyarankan agar Bu Siti pindah ke rumah anaknya, namun ia lebih memilih tetap hidup sendiri di rumah kecilnya. Setiap pagi, ia menyapa tetangga saat menyapu halaman, lalu setiap Jumat ia ikut pengajian di musola dekat rumah. Selain itu, ia bergabung dengan komunitas senam lansia di lapangan setiap Minggu pagi. Interaksi sederhana ini membuatnya tetap merasa terhubung, tanpa harus menghadapi tekanan atau konflik keluarga sehari-hari. Dalam wawancara dengan seorang peneliti Universitas Brawijaya, Bu Siti berkata, "Saya memang sendiri, tapi tidak pernah merasa kesepian. Saya punya tetangga, teman pengajian, dan teman senam. Itu sudah cukup membuat saya bahagia." Dokternya pun mengakui bahwa kondisi kesehatan Bu Siti sangat baik, tekanan darah stabil, mood positif, dan daya ingat tajam. Data dari Kementerian Kesehatan RI 2023 juga mendukung hal ini. Lansia yang memiliki 3-5 interaksi sosial bermakna per minggu cenderung lebih sehat secara mental dan fisik dibanding mereka yang merasa terjebak dalam rumah tangga besar dengan konflik yang tidak sehat. Artinya, kualitas jauh lebih penting daripada kuantitas. Maka jelaslah, jika Anda atau orang tua Anda sudah memasuki usia lanjut, hidup sendiri bukanlah vonis kesepian, melainkan kesempatan untuk memilih hubungan sosial yang benar-benar menambah kebahagiaan. Lansia bisa lebih fokus pada interaksi yang menenangkan, bukan yang membebani. Inilah rahasia lain mengapa banyak lansia yang hidup sendiri justru terlihat lebih bahagia, lebih sehat, dan bahkan lebih panjang umur. Kesimpulan akhir, hidup sendiri, hidup lebih panjang dan bermakna. Setelah membahas kelima fakta tadi, kini kita bisa melihat gambaran besar yang sering luput dari perhatian. Hidup sendiri di usia lansia bukanlah ancaman, justru bisa menjadi peluang untuk hidup lebih sehat, lebih bahagia, dan bahkan lebih panjang umur. Banyak orang beranggapan bahwa lansia yang tinggal sendiri akan mudah sakit, kesepian, atau tidak terurus. Namun, data ilmiah, cerita nyata, serta pengalaman para dokter membuktikan sebaliknya. Mari kita ingat kembali apa saja yang sudah kita bahas. Pada fakta 1, kita melihat bagaimana hidup sendiri mendorong lansia lebih aktif bergerak, menjaga kekuatan kaki, serta melatih tubuh setiap hari tanpa disadari. Lalu pada fakta 2, kita belajar bahwa hidup mandiri membuat pola makan lebih teratur, dengan pilihan makanan sehat sesuai kebutuhan, bukan sekadar mengikuti selera orang lain. Kemudian di fakta 3, kita menemukan bahwa hidup sendiri justru memperkuat mental. Lansia merasa lebih mandiri, lebih percaya diri, dan terhindar dari rasa tidak berguna. Sementara di fakta 4, kita membongkar betapa pentingnya tidur berkualitas, dan ternyata tinggal sendiri membuat lansia lebih disiplin menjaga pola istirahat tanpa gangguan. Dan terakhir, fakta 5 menegaskan bahwa hidup sendiri bukan berarti kehilangan hubungan sosial, melainkan memberi kesempatan untuk memilih interaksi yang lebih sehat, lebih bermakna, dan lebih membahagiakan. Semua fakta ini membentuk satu kesimpulan besar, hidup sendiri bisa menjadi kunci kebahagiaan dan kesehatan lansia setelah usia 70 tahun. Dengan catatan, tentu saja, lansia harus tetap memperhatikan hal-hal penting, makan makanan bergizi, rajin bergerak, cukup minum air putih, menjaga tidur teratur, serta tetap menjalin hubungan sosial secukupnya. Jika semua itu dijalani dengan konsisten,
maka hidup di usia senja bisa terasa lebih tenang, bermakna, dan penuh syukur. Cerita dari Bu Hartini di Solo, Pak Slamet di Yogyakarta, Bu Aminah di Bandung, Pak Rudi di Surabaya, dan Bu Siti di Malang adalah bukti nyata. Mereka semua menunjukkan bahwa hidup sendiri bukanlah akhir dari kebahagiaan, melainkan awal dari kehidupan baru yang lebih sehat. Setiap tahun yang tersisa bisa menjadi anugerah jika dijalani dengan cara yang bijak. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah setelah mendengar 5 fakta ini, pandangan Anda tentang hidup sendiri di usia lanjut berubah? Apakah Anda mulai percaya bahwa tinggal sendiri bisa menjadi cara untuk hidup lebih panjang umur? Jika Anda masih menyimak hingga bagian kesimpulan ini, silakan tulis di kolom komentar dengan kata, "Saya lansia bijak," agar kita tahu Anda termasuk orang yang peduli dan mau belajar dari kebijaksanaan lansia. Dan jangan lupa, dukung terus channel Kebijaksanaan Lansia dengan cara like, share, dan subscribe, supaya semakin banyak orang tua dan keluarga di Indonesia yang mendapat inspirasi hidup sehat di usia senja. Karena pada akhirnya, kebahagiaan dan kesehatan di usia lanjut bukan hanya tentang berapa lama kita hidup, tetapi bagaimana cara kita menjalaninya dengan penuh syukur, tenang, dan bermakna.